sahabat Ilen, jumpa lagi bersama dengan saya, Lusti Losak, dalam acara Ngebos, ngobrol bareng orang sukses. Saya mewakili teman-teman dari Ilen, karena hari ini adalah masih dalam suasana lebaran ya, teman-teman, sahabat Ilen. Saya mewakili teman-teman mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, baik, sahabat Ilen, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat Ngebos, saat ini saya berada di salah satu rumah seorang tokoh, seorang wanita hebat, seorang wanita yang penuh dengan inspiratif. Dan jika sahabat Ngebos berada di posisi saya saat ini, mungkin teman-teman akan terkagum-kagum melihat suasana rumah yang unik ya. Dan ketika saya berdiri, begitu banyak inspirasi yang muncul dalam benak saya melihat dengan furniture yang ada gitu ya. Dan beliau berkenan untuk mengundang kami untuk datang berbincang santai. Dan jika teman-teman sahabat Ngebos penasaran siapakah tokoh yang saya maksud, saya kasih kuncinya ya. Saya info sedikit. Beliau adalah seorang tokoh wanita hebat yang bergelut di dunia medis. Dan kita tahu bersama bahwa ketika berhubungan dengan dunia medis, mungkin sahabat Ngebos kepikirannya, wah jangan sampai yang ditampilkan adalah seorang dokter. Dan tepatnya seperti itu, sahabat Ngebos. Beliau adalah seorang dokter spesialis, seorang wanita hebat, dan seorang wanita yang penuh dengan inspiratif. Penasaran dengan sosok beliau? Jangan kemana-mana. Tunggu setelah yang mau lewat berikut ini. Kembali lagi bersama dengan saya, Lusti Losak, dalam Ngebos, ngobrol bareng orang sukses. Sahabat Ngebos, saat ini telah hadir bersama dengan saya seorang tokoh wanita hebat, seorang wanita yang penuh dengan inspiratif. Dan boleh dikata beliau adalah salah seorang wanita kebanggaan Sulawesi Selatan, tepatnya wanita daerah ya dari Makassar. Dan luar biasanya beliau ini adalah wanita yang sudah memberikan banyak inspiratif, banyak memberikan motivasi, banyak memberikan skill dan keahliannya kepada semua orang, khususnya para wanita-wanita di Indonesia. Wanita hebat kita ini sudah menempuh pendidikan dari SD sampai SMP di PPSP IKIP Ujung Pandang, kemudian SMA Negeri 2 Makassar, dan sudah menyelesaikan S1 dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1986, dan tahun 2001 sudah meraih gelar S2 Master of Surgery Full Program di Department of Surgery University Kebangsaan Malaysia. Dan setelah 11 tahun beliau berada di negeri orang, beliau kembali lagi ke negara atau ke negeri tercinta kita ini di Indonesia untuk meraih gelar doktor S3, tepatnya di tahun 2022. Beliau sudah menyelesaikan program doktornya di Pasca Sarjana Unhas. Dan sedikit menyampaikan kepada sahabat Ngebos bahwa beliau ini sudah dan sampai saat ini masih mendedikasikan dirinya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran Jakarta, di Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta Barat, dan di National University Hospital Singapura dari tahun 2011 ya. Salah seorang konsultan ahli bedah payudara ya, dan beliau sudah mengikuti beberapa rangkaian pendidikan yaitu di breast surgery program yang telah dilalui, ada beberapa ya, yaitu yang pertama full program breast fellowship, breast unit Department of Surgery Malaya University Kuala Lumpur, dan di completion fellowship program Breast Unit Department of Surgery National University Hospital di Singapura,
dan di breast oncoplastic dan microsurgery and training di Sydney, di Singapura, di MD Anderson, Texas, USA, dan mengikuti training minimally invasive mastectomy ya di Taichung, Taiwan. Nah, aduh, saya aja teman-teman ya, sahabat Ngebos, luar biasa. Saya melihat catatan profil dari beliau, aduh, saya sampai merasa apa ya, kaku untuk ucapinnya ya, saking luar biasanya, elit-elit semua ini program training yang diikuti oleh beliau ya. Nah, penasaran kan dengan siapa saya akan berjumpa saat ini? Yuk kita sama-sama berkenalan dengan sosok wanita hebat berikut ini. Hai Ibu Dokter, apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa ya teman-teman Ngebos. Sore hari ini kita diundang khusus, di mana di awal tadi saya sudah memperlihatkan ya lokasi rumah dari Ibu Dokter ya, dan itu luar biasa sampai Terima kasih. Saya aja melihat, aduh. Dengan melihat bunga-bunga, tatanan-tatanannya, ikan-ikannya, kembali lagi saya seperti jiwa inspirasi saya meronta-ronta, Ibu Dokter. Oke, baik, sahabat Ngebos, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beliau ini adalah seorang dokter yang cantik ya, masih energik ternyata ya. Beliau adalah seorang ahli bedah payudara. Nah, sahabat Ngebos, kalau ngomong payudara ya, khusus wanita, aduh, serasa sesuatu yang menakutkan gitu ya dok ya. Dan kita tahu bersama bahwa memang dokter adalah spesialis di ahli bedah payudara atau bahasa kerennya breast surgeon ya. Ibu Dokter, boleh nggak kita dijelaskan ya, karena saya mewakili teman-teman wanita Ngebos yang ada dimanapun pasti ingin tahu banyak bagaimana sih itu tentang breast surgeon gitu ya? Ya, breast surgeon ini adalah suatu profesi yang digeluti oleh seorang dokter ahli bedah, yang lingkup kerjanya memang mengutak-atik seputar payudara, ketiak dan bagian atasnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat sekarang bagaimana kanker payudara itu dihandle oleh tim itu khusus, yang dokternya itu memang hanya melakukan tindakan dan pengobatan khusus di payudara saja. Jadi kalau di luar negeri memang sekarang ini sistemnya adalah organ oriented. Jadi kalau kita lebih khusus ingin menangani payudara, maka kita akan menjadi breast surgeon. Kalau kita mau lebih mendalami tiroid, kelenjar gondok, kita menjadi endocrine surgeon. Kalau kita mau mendalami bagian usus, penyakit usus, termasuk kanker-kanker usus, itu menjadi colorectal surgeon. Jadi memang sudah terkotak-kotak. Dan ini memang seperti pepatah, lain padang, lain belalang. Jadi setiap negara itu punya sistem sendiri-sendiri. Nah, apakah ini akan di-adopt, akan dilakukan di Indonesia? Ya tentu kita akan kembalikan ke yang berwenang. Ya, tapi yang di luar sana, di negara-negara tetangga kita, baik Singapura, Malaysia, Australia, dan mayoritas negara-negara di dunia itu sudah memperlakukan sistem organ oriented. Ya, jadi mereka terfokus pada satu organ saja. Ya, jadi pada prinsipnya mereka adalah, kami adalah bedah umum dulu. Sesudah tamat, kita memilih salah satu organ yang kita anggap itu adalah passion saya di situ. Ya, jadi seperti saya, ketika saya menjadi seorang ahli bedah, mentor saya, Profesor Yip Cheng Har, itu bertanya ke saya, apakah kamu puas hanya menjadi seorang ahli bedah umum? Dan tentu saya memberitahu bahwa saya berkeinginan menjadi seorang breast surgeon karena kebetulan profesor saya itu adalah seorang breast surgeon. Jadi itu adalah cerminan sekian tahun saya ditempa, sekian tahun saya dibimbing. Rupanya minat saya juga sama, tertariknya seperti profesi guru saya. Jadi itu menjadi awal titik start saya kenapa saya memilih untuk menjadi seorang breast surgeon. Alasannya atau apa sih yang mendorong sehingga dokter
ingin menggeluti yang lebih spesifik ya, seperti yang dokter jelaskan tadi, khusus breast surgeon ini, kenapa bukan organ yang lain? Kenapa harus khusus wanita gitu ya, yang khusus payudara gitu, dokter? Ya, kalau kenapa saya memilih payudara, karena saya kembali ke kodrat perempuan. Ya, selama perempuan itu ada di bumi ini, tentu masalah di payudara mesti ada. Kalau kita melihat kecenderungan pasien-pasien sampai detik ini, kebanyakan di antara mereka itu lebih prefer untuk menyelesaikan masalahnya dengan dokter perempuan. Adapun yang memilih dengan dokter laki-laki sebenarnya juga ada, tetapi sekarang kecenderungannya sesudah kita melihat banyaknya dokter-dokter bedah perempuan, tren itu sudah mulai bergeser. Tetapi kembali lagi, ya setiap pasien, setiap keluarga pasien itu mempunyai alasan tersendiri memilih misalnya sesama perempuan atau memilih dokter laki-laki. Itu tentu memiliki alasan yang berbeda-beda. Dan bukan suatu keharusan bahwa seorang pasien perempuan wajib ditangani oleh dokter perempuan. Jadi ini adalah patient preference yang kalau kita lihat bahwa di beberapa negara yang lebih menganut agama Islam, lebih banyak kadang-kadang mereka menginginkan itu ditangani oleh dokter perempuan. Tetapi bukan harga mati bahwa dokter laki-laki itu tidak punya value, tidak punya nilai. Ya siapa saja, karena rezeki itu tidak pernah tertukar. Ya, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi just informasi buat sahabat Ngebos, ternyata tidak harus ke dokter sesama sesama jenis ya. Bisa jadi juga ke dokter pria atau laki-laki. Tetapi mungkin saya pun kalau ini merasa nyaman kalau mau berobat itu sama dokter perempuan, karena itu memang salah satu sayang. Dari sekian banyak pasien yang kami tangani, kadang-kadang suster saya, breast scanner saya bertanya, kenapa jauh-jauh harus ke Jakarta, ke center kami? Karena salah satu alasannya adalah mencari dokter perempuan. Tapi sekali lagi, ya kemanapun mereka menjatuhkan pilihan, tentu itu bukan hal yang harus kita pertentangkan, karena setiap pasien punya kenyamanan tersendiri. Pasien dan keluarga juga punya pilihan tersendiri, jadi ya marilah kita sama-sama. Yang pasti bahwa pasien itu tertangani dengan cepat, tepat, dan mendapatkan treatment yang karena harus dia dapatkan. Mungkin saat ini yang nomor satu ya, pembunuh nomor satu ya? Iya, jadi kanker payudara saat ini memang menjadi nomor satu, ranking pertama sebagai pembunuh nomor satu pada penyakit keganasan pada perempuan. Jadi yang tadinya dihuni oleh kanker leher rahim. Nah, beberapa tahun belakangan ini kelihatannya kanker leher rahim akan sudah mulai turun karena adanya vaksinasi. Nah, cervix kenapa cervix? Karena kenapa mereka mengunggulkan vaksinasi ini? Karena penelitian sudah menunjukkan bahwa pada kanker cervix ini ada peran suatu virus yang bisa kita jinakkan, yang bisa kita lemahkan dengan menggunakan vaksinasi. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada pemerintah saat ini, utamanya yang mengurus vaksin pada anak-anak sekolah yang diberikan secara gratis, sehingga dengan demikian kita bisa melihat penurunan angka kanker serviks itu sangat signifikan. Dan saya berharap suatu saat nanti ketika ada vaksin untuk kanker payudara juga bisa kita berikan kepada anak-anak kita ya, generasi penerus. Cuma sayangnya sampai saat ini yang menjadikan kita sedih karena penyebab kanker payudara sendiri belum tahu. Belum tahu. Iya benar, karena masyarakat awam kan kadang menyatakan bahwa ini karena ini banyak, sorry to say dokter, banyak makan pentolan, banyak makan yang mengandung kanji, banyak makan ini, itu apa benar nggak itu mitos-mitos seperti itu, dok? Ya ada benar,
tapi kebanyakan juga mungkin kurang tepat. Ya, karena sampai saat ini kalau kita membaca jurnal yang sudah ada, itu tidak ada satupun jurnal yang bisa membuktikan bahwa faktor yang menyebabkan kanker payudara itu misalnya makanan. Ya, karena untuk menimbulkan suatu kanker payudara, kita membutuhkan banyak sekali faktor-faktor yang saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Tidak akan timbul suatu kanker payudara kalau hanya satu faktor. Oleh karena itu sangat susah bagi kami menjelaskan ke pasien, memberikan larangan jangan melakukan ini, jangan makan ini, karena memang bukti secara ilmiah itu belum ada. Belum ada ya. Oke, baik. Dokter, pertanyaan selanjutnya. Tadi saya kan sempat menyebutkan begitu banyak training pendidikan yang dokter lalui ya, dan itu bukan di Indonesia, dan itu di luar negeri gitu, sampai ke USA ya, sampai ke Texas, Amerika gitu. Nah, apa yang memotivasi atau apa yang mendorong dokter untuk selalu belajar, selalu mengikuti training, selalu mengikuti pendidikan? Kan terkadang kan orang atau mungkin saya lah, kalau sudah ahli ya sudahlah, tidak usah lagi gitu, fokus ke kerjaan aja. Tapi saya melihat profilnya dokter ini, dokter selalu ingin untuk menambah ilmu ya, dan ini ilmunya tidak main-main, sahabat Ngebos, di luar negeri sayang, sampai ke luar negeri. Nah, apa yang memotivasi ibu dokter? Ya, ilmu itu kan tidak pernah statis ya, dia dinamis, dia bergerak terus. Ya, jadi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bahkan dari jam ke jam, detik ke detik, itu akan selalu berubah. Oleh karena itu, saya pribadi punya prinsip bahwa saya harus punya waktu untuk, selain waktu, saya harus punya keinginan dan semangat untuk mengikuti tren. Karena tren penyakit kanker payudara ini memang akan berganti terus. Terupdate juga ya ternyata penyakit ini ya. Jadi yang tadinya lebih banyak pada orang yang sudah menopause, sekarang sudah beralih menjadi orang yang lebih muda, yang kurang dari 40 tahun. Ya, jadi banyak sekali yang muda berpeluang juga ya dokter? Iya, jadi kalau dia kena pertama kali terdiagnosa breast cancer pada usia di bawah 40 tahun, maka itu dikategorikan sebagai kanker payudara usia muda. Nah, sekarang lagi kanker-kanker payudara juga banyak yang teens, yang remaja. Nah, ini semua kaitannya dengan genetik, ya. Jadi tadinya kita tidak berpikir ini faktor genetik, tapi setelah kita melihat dari waktu ke waktu, maka disimpulkan bahwa kanker payudara itu akan mengalami perubahan-perubahan dengan berjalannya waktu. Nah, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa saya ikut tren. Ya, saya selalu ingin belajar karena baik secara ilmu maupun teknik-teknik operasi itu juga berubah-ubah ya, semakin modern, semakin update, semakin insisi kita, sayatan kita semakin kecil, dan ini harus kita punya keberanian dan kesadaran bahwa suatu waktu nanti orang-orang akan meninggalkan teknik-teknik yang konvensional. Oleh karena itu bukan hanya perumahan yang minimal ya, operasi juga sekarang menjadi minimalis gitu ya. Minimalis gitu. Bukan hanya perumahan. Kalau kita lihat sekarang trennya operasi itu tidak lagi membuang atau membuka luka yang panjang, cukup dengan 4 sampai 5 cm kita sudah bisa melakukan pengangkatan payudara pada orang-orang yang membutuhkan dengan teknik yang terbaru, namanya minimally invasive. Ya, jadi untuk melakukan minimally invasive tentu kita butuh jam terbang, kita butuh kesabaran, kita butuh waktu ya. Karena yang seperti ini adalah learning by doing. Kita bisa belajar dengan melakukan banyak case. Oleh karena itu bagi saya yang selalu memegang prinsip bahwa esok pagi ada hal baru yang harus saya grab ya. Saya tidak akan pernah berhenti dengan karena kami punya society ya, breast surgeon itu punya society, international society, jadi setiap hari ada teman, ada guru yang mengupdate bahwa sekarang trennya begini. Bagi mereka yang belum pernah training ini dianjurkan untuk ikut training. Nah, ini yang sangat saya syukuri bahwa society yang di mana saya menjadi salah satu anggota di dalamnya itu
sangat jeli dan sangat peduli dengan anggota-anggota yang ada, guru-guru kami, khususnya Profesor Yip Cheng Har. Walaupun saya sudah tidak berada dalam pantauan beliau, tetapi pada hal-hal tertentu, ilmu-ilmu yang terkini, teknologi yang terkini, teknik-teknik operasi yang terkini, beliau selalu memberikan peluang dan memberikan space untuk saya. Jadi itu yang sangat saya hargai. Dan di situ saya melihat bahwa seorang pendidik itu ya tidak semuanya orang bisa jadi pendidik. Ya, mudah-mudahan seperti ini bisa kita tularkan kepada generasi-generasi selanjutnya sehingga breast surgeon ini akan menjadi banyak juga ya, di Indonesia. Dan juga tidak lupa saya sampaikan bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Belajar itu tidak mengenal tempat, jarak ya, karena kadang-kadang saya harus berangkat sendiri ya sampai ke ujung sana. Tapi kita anggota-anggota society itu saling mendukung. Jadi kadang-kadang saya terbang ke negara tetangga, terus bareng-bareng mereka terbang ke daerah yang lain. Ya. Nah itu saya melihat bahwa begitu kekompakan itu kami jaga, dan ini yang sangat-sangat saya apresiasi bahwa society, breast surgeon society itu sangat care dengan anggota-anggotanya. Dan saya kira society yang lain juga seperti itu. Cuman caranya mungkin yang berbeda. Ya, karena kalau di tempat lain juga tentu pasti ada society-nya juga. Kebetulan saya di breast, jadi breast surgeon society itu memang sangat jeli dan punya list breast surgeon dari negara mana yang di ASEAN ini yang belum menjalani training ini. Mereka akan dipush untuk pergi melakukan training khusus ini ya. Oke. Nah, aduh, saya sampai luar biasa mendengarkan penjelasan dari seorang ibu dokter hebat ya. Dan sahabat Ngebos, pasti Anda penasaran kan untuk pertanyaan, untuk bahan diskusi selanjutnya seperti apa? Tenang aja, nanti saya akan kembali setelah yang mau lewat ini. Sahabat Ngebos, kembali lagi bersama dengan saya, Lusti Losak, lewat acara Ngebos, ngobrol bareng orang sukses. Nah, sahabat Ngebos, tadi kita sudah mendengarkan bahwa salah satu program pendidikan training yang telah Ibu Dokter ikuti adalah yaitu program tentang minimally invasif ya, dan itu diikuti di Taichung, Taiwan, gitu ya, Taichung, Taiwan. Dan nanti mohon dokter jelaskan sedikit tentang apa sih program pendidikan seperti ini, apa sih yang perlu kami ketahui tentang minimally invasif ini, dan apakah sama dengan operasi laparoskopik pada batu empedu, dokter? Ya, jadi memang sekarang ini trennya itu sudah ke minimalis ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa bukan hanya rumahan ya. Jadi teknik-teknik operasi pun sekarang sudah bergeser. Melakukan teknik operasi mastektomi atau pengangkatan salah satu payudara atau kedua payudara yang kebetulan harus kita buang, itu tidak harus melakukan dengan sayatan yang panjang. Ya, ada teknik terbaru sekarang yang sudah diperkenalkan dan sudah beberapa negara melakukan itu, termasuk kita di center saya sudah mulai melakukan itu dengan sayatan 4-5 cm saja, maka seluruh payudara itu, tapi tidak termasuk kulit dengan nipple atau putingnya kita pertahankan. Yang kita buang hanya struktur payudara yang berada di bawah kulit, kemudian nanti kita keluarkan dan kita isi dengan breast implant. Atau kita melakukan juga namanya scarless LD flap. Jadi rekonstruksi yang dilakukan itu yang kita mengambil otot dan lemak dari belakang. Itu bisa dilakukan dengan metode laparoskopik, ya. Tetapi keuntungan daripada
scarless LD flap ini tidak lagi ada luka di belakang. Ya, yang dulunya harus ada luka panjang, ada bekas gitu ya, bekas, Dok? ya, dan ini sangat nyaman bagi pasien. Ya. Karena pasien itu ketika sudah dilakukan operasi, dia dengan nyaman bisa berbaring tanpa harus ada nyeri di bagian belakang. Karena kita tidak lagi menyayat di bagian belakang. Kita melakukan semua dengan insisi yang kecil. Dan dari insisi yang sama, kita juga membersihkan kelenjar getah bening ketiak kalau itu dibutuhkan. Dan yang terbaru sekarang adalah robotik. Ya. Sistem robotik ya, gitu ya. Makanya saya bilang teknik-teknik operasi di payudara ini sangat berkembang pesat, sehingga dibutuhkan semangat, kemauan untuk selalu mengikuti tren, supaya kita juga bisa duduk semeja dengan para teman-teman yang berada dari benua lain, karena teknologi atau teknik-teknik operasi itu sudah kita bisa lakukan secara bersama-sama. Jadi tidak lagi secara konvensional yang dulu harus membuang semua dengan sayatan yang panjang dan tidak ada ampun, ya, semua pasien harus pulang dengan kecacatan. Dan dulu salah satu momok, ya, ketakutan yang dialami oleh sebagian besar pasien adalah ketika pulang dengan dada yang rata. Nah, ini sangat membantu sekali. Teknik-teknik operasi kita sekarang ini sangat berkembang pesat. Dan saya kira sebagai ahli bedah yang selalu pengen ikut tren, maka kita yang punya badan ini sudah harus menumbuhkan selalu semangat, kemudian keinginan ya untuk ikut trennya. Dan sekali lagi yang tidak bisa saya lupakan adalah guru saya, Profesor Yip Cheng Har, karena beliau adalah sosok yang selalu memberikan motivasi, selalu memberikan kesempatan kepada saya, menuntun saya itu hingga saya bisa seperti sekarang dan mengikuti tren dari waktu ke waktu karena jasa beliau. Dan juga di samping itu teman-teman dari berbagai negara, dari negara-negara tetangga khususnya juga saling memberi tangan kepada saya untuk melakukan teknik-teknik yang masih jarang. Kadang-kadang saya membutuhkan waktu dan bantuan dari teman-teman. Karena kuatnya society ini, maka tidak jarang mereka bergantian datang untuk mendampingi saya melakukan operasi-operasi hingga saya bisa dilepas sendiri. Demikian juga dengan teman-teman yang berada di negara tetangga. Terkadang kami melakukan kolaborasi pada saat mereka membutuhkan bantuan tenaga. Jadi society itu adalah suatu rumah ya yang dibangun oleh guru-guru kami yang senantiasa terbuka pada siapa saja, dan ketika kita membutuhkan suatu bantuan atau pertolongan dengan gampang, dengan mudah, dengan sangat terbuka, kita masuk ke dalam WhatsApp group. Dan di sanalah para guru-guru kami, teman-teman yang lebih banyak pengalaman di situ, itu nimbrung, berdiskusi, sehingga kesimpulan yang akan keluar itu bukan kesimpulan pribadi, tapi kesimpulan yang diambil dari banyak diskusi yang disumbangkan oleh para guru-guru kami dari berbagai negara. Nah, Dok, tadi saya tertarik dengan penjelasan dokter. Jadi para wanita ya, sahabat ngebos di luar sana, nih salah satu informasi yang menarik ya tadi, bahwa ada peluang bahwa mungkin dengan perkembangan robotik, sistem robotik atau teknikal baru yang tadi minimally invasive ini, berarti ada peluang bahwa mungkin kecemasan kami kaum wanita setelah kehilangan salah satu mahkota kami, bahwa ada peluang bahwa akan dikembalikan. Karena tadi saya mendengar penjelasan bahwa nggak semuanya diambil, Pak. Ada bagian tertentu yang masih disimpan, sehingga ketika kita mencangkok otot atau daerah tulang belakang ya, daerah belakang. Ya, berarti bisa kembali utuh. Gitu. Jadi, nah, ini bisa kita lihat dengan kasus Angelina Jolie. Angelina Jolie melakukan skin and nipple sparing mastectomy. Jadi nipple, kulit yang membungkus payudara itu tetap kita pertahankan. Yang dibuang hanya struktur payudara dan jaringan penyokong di dalamnya, kemudian digantikan oleh breast implant.
Jadi kalau kita sepintas melihat seperti tidak pernah melakukan operasi apa-apa. Karena teknik yang digunakan adalah minimally invasive. Yang skarnya, yang sayatannya itu sangat kecil. Rata-rata 4 sampai 5 cm saja di daerah samping ketiak. Sehingga kalau pasien itu berjalan tanpa harus mengangkat tangan, purposely mempertontonkan dan memperlihatkan daerah sayatan itu, orang-orang nggak akan tahu. Nggak akan tahu bahwa sudah diimplan gitu ya. Iya. Jadi selain dari bagian otot dan lemak yang ada di belakang, bagian perut, bagian bawah juga bisa kita ambil. Dan ini tentunya pasti lebih aman ya dok dibanding mungkin zaman-zaman dulu orang tuh pakai silikon gitu ya. Iya, ya pastinya. Karena kalau kita mengambil dari tubuh kita sendiri, teknik itu adalah autologous, jadi dari badan sendiri. Autologous. Jadi jaringan yang dipindahkan itu dari badan kita sendiri. Ya, sehingga ini sangat memberi peluang untuk tidak melakukan operasi lanjutan. Ya, tetapi kalau kita menggunakan breast implant, masih banyak implant yang memiliki waktu jangka waktu tertentu yang harus kita tukar karena pembungkus dari implan itu ada peluang bisa pecah, rapuh. Ada masanya nggak itu dok? Sebagian masih memiliki waktu untuk kita harus tukar. Tapi sekarang dengan kemajuan lagi ya, kemajuan teknologi, sekarang sudah ada implan yang katanya konon kabarnya bisa long life, selamanya kita pakai ya. Jadi gitu ya? Iya. Jadi tapi itu juga harus kita pantau ya, melakukan regular check up untuk melihat posisi implan, kemudian peluang-peluang adanya kebocoran, rembesan-rembesan dari implan itu sendiri. Karena implan ini kadang-kadang ada yang tiba-tiba merasa kok payudara saya kok kempot, padahal sudah pakai implan. Karena implan itu ada dua. Ada yang menggunakan air garam yang sifatnya tentu fisiologis sesuai dengan badan kita, sehingga kalau dia bocor itu tidak memberikan reaksi yang hebat. Jadi tiba-tiba saja yang punya badan itu merasa kok payudaranya kempis. Tapi kalau yang pakai breast implant yang pakai silikon, yang ada sheetnya, ada pembungkusnya, itu kalau dia bocor, itu akan memberikan reaksi terhadap jaringan di sekelilingnya, sehingga pasien itu akan merasakan sakit. Infeksi gitu ya? Ada yang sakit, ada yang merah, dan lain-lain. Jadi tergantung jenis implan yang digunakan. Luar biasa ya sahabat ngebos. Nah, saya punya satu pertanyaan yang dari tadi sebenarnya saya penasaran untuk menanyakan hal ini kepada Ibu Dokter. Nah, di luar sana ya, kami masyarakat atau wanita awam di luar sana, apalagi kami wanita daerah, terkadang kalau misalkan dijudge bahwa oh ini didiagnosa gitu ya bahwa positif cancer atau gejala cancer. Nah, image di luar sana kadang ada perkataan seperti ini, buruan angkat, cepat angkat gitu, biar tidak menjalar gitu. Apa statement seperti ini itu gimana dok? Iya. Jadi memang terapi kanker payudara ini bermacam-macam. Ya, mulai dari operasi, kemoterapi, radioterapi, kemudian hormonal, target terapi, yang terakhir adalah imunoterapi. Nah, apakah semua pasien harus menjalani semua rangkaian treatment ini? Jawabnya tidak. Oleh karena itu selalu kita mengedukasi masyarakat bahwa datanglah secepat mungkin, karena pada saat Anda didiagnosa lebih cepat, kemungkinan pada saat itu ukuran tumornya masih kecil. Kalau dia masih kecil, belum melibatkan kelenjar getah bening yang di ketiak ataupun di tempat lain, masih mungkin kita melakukan operasi dan mungkin tidak perlu kemoterapi. Nah, teknik operasi mana yang akan dipilih? Tentu ada kriterianya. Jadi tidak lagi kita menjudge semua pasien yang menderita kanker payudara itu harus pulang dengan kecacatan. Dengan berkembangnya teknik yang begitu canggih, ya, banyak sekali teknik-teknik operasi yang bisa kita lakukan tanpa membuat pasien itu menjadi cacat seumur hidup. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin kembali mengingatkan, menghimbau saudara-saudara kita, ibu-ibu, remaja putri di rumah, kalau Anda menemukan atau meraba suatu benjolan, cepat
mencari pertolongan. Oh, Ya, secepat mungkin. tidak perlu kita harus ngejar-ngejar Dokter Alfi ke Jakarta, nggak perlu. Benar, Ya, itu yang terjadi di mana-mana ya sampai kita luar negeri loh. di pelosok Nusantara ini kita sudah punya puskesmas, kita punya pustu, kita punya rumah sakit daerah yang tentunya sudah dilengkapi dengan tenaga-tenaga yang bisa membantu ibu-ibu atau pasien-pasien yang punya masalah. Oleh karena itu, satu yang menjadi kendala kita di Indonesia adalah mahalnya kos, mahalnya biaya. Oleh karena kadang-kadang ada pemahaman bahwa kalau terjadi suatu kanker payudara, saya harus mencari pengobatan itu sampai ke kota-kota yang besar, ke rumah sakit yang mahal-mahal. Tidak sepenuhnya itu betul. Jadi yang penting kalau kita menemukan suatu yang tidak normal di dalam badan kita, silakan Anda segera mengunjungi fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit daerah, untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang cepat. Saya yakin dan percaya bahwa para dokter-dokter kita, para bidan, ya, dan suster-suster yang sudah mendapatkan training untuk memanage kanker payudara ini, minimal mendeteksi itu sudah lumayan banget. Dan khususnya di Sulawesi Selatan, di Makassar ini, saya tahu bahwa teman-teman yang berprofesi sebagai dokter juga sudah punya banyak grup-grup yang membentuk tim sehingga pasien itu bisa kita lakukan, memberikan terapi secara cepat dan tepat. Jadi kepada pasien, saya juga menghimbau bahwa keterlambatan suatu terapi terkadang disebabkan karena pasiennya shopping dokter. Ya, kuatnya pengaruh tradisional, kuatnya pengaruh isu-isu di luar bahwa kanker payudara itu bisa disembuhkan dengan cara tradisional atau dengan cara herbal. Ya, sampai saat ini mohon maaf sekali, saya belum pernah menemukan suatu jurnal satupun yang mengatakan bahwa kanker payudara bisa sembuh tanpa melalui jalan medis. Oleh karena itu, begitu Anda menemukan suatu kelainan, silahkan secepatnya tolong mengunjungi fasilitas kesehatan. Kalau seperti kami para wanita yang mungkin sudah berusia dan mungkin peluang gitu ya, ada cara yang kami bisa lakukan, tidak harus ke puskesmas atau ke rumah sakit, maksudnya cara simpel yang kami lakukan di rumah mungkin dengan cara untuk mengetahui. Oke, kalau kita mau mendeteksi, melakukan screening, ya, kita bisa melakukan periksa payudara sendiri setiap 1 minggu sesudah bersih dari haid. Ya, kenapa? Karena kalau kita melakukan pemeriksaan sendiri menjelang haid, pada saat itu hormon estrogen kita lagi tinggi sekali sehingga payudara itu terasa lagi bengkak. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan atau sadari, kadang-kadang kita harus berhenti karena sakit. Oleh karena itu dianjurkan 1 minggu sesudah bersih. Ya, jadi tolong ya, sekali lagi terima kasih sekali dengan adanya bincang-bincang sehat seperti ini. Ini sangat membantu kita sebagai tenaga-tenaga medis yang tentunya berada di lini paling depan untuk selalu bersuara, selalu mewar-warkan bahwa deteksi dini itu pasti akan lebih baik dibandingkan kalau datang dengan terlambat. Karena tingkat kesembuhan juga akan lebih tinggi jika Anda datang pada stadium yang dini. Misalnya saja stadium dini itu dikategorikan stadium 1 dan 2, maka minimal 5 tahun, itu bisa sampai 98%. Jadi minimal 5 tahun dalam arti kata bukan berarti dia hanya bisa hidup 5 tahun. Tapi 5 tahun itu sudah bonus di dalam tangan. Dia bisa hidup sampai puluhan tahun. Tapi ketika Anda divonis sebagai kanker stadium 4 pada saat Anda datang pada saat itu, maka minimal bisa bertahan 5 tahun itu hanya 17%. Nah, tentu saya yakin dan percaya bahwa kalau diadakan voting, semua mau 98% minimal bisa hidup 5 tahun. Oleh karena itu, mari kita semua bergandengan tangan, mari kita semua mengingatkan, memberitahu kepada saudara-saudara kita sesama perempuan dan juga pada laki-laki, karena laki-laki pun punya peluang walaupun kecil, kurang dari 1%. Iya. Ya, oleh karena itu jangan pernah lelah, jangan pernah bosen untuk selalu
memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, itu yang harus kita lakukan. Karena kalau cuma bertumpu pada satu titik, satu kekuatan tanpa ada bantuan dari pihak lain, maka saya kira kita tidak akan mampu untuk melakukannya secara menyeluruh. Wow, semakin menarik ya diskusi kita bersama dokter cantik ya. Mungkin yang lain menarik, tapi saya menegangkan berada di samping beliau, di mana notabene tadi beliau menjelaskan ada hal-hal yang membuat bulu-bulu saya merinding, Bu Dokter ya. Ada informasi atau hal-hal baru yang saya baru tahu, sahabat Ngebos. Nah, tapi kita intermezzo dulu kali ya, karena tadi di awal kalau teman-teman Ngebos perhatikan bahwa selain beliau adalah seorang ahli cancer ya payudara ya, beliau juga adalah berprofesi sebagai interior designer ya. Jadi memang wajib harus beliau ini memang dinobatkan sebagai wanita hebat, karena yang menariknya di sini adalah bahwa beliau meskipun seorang dokter yang luar biasa ya, ternyata beliau punya keahlian yang khusus dan ini jarang dimiliki atau diminati oleh orang lain. Dan ini adalah hal yang bertolak belakang, dokter ya. Satu dunia medis, satu dunia interior designer. Nah, pertanyaan saya, kok bisa ada keinginan lain mempelajari satu skill khusus, keahlian khusus, dokter ya? Karena kalau seorang dokter yang berprofesi sebagai spesialis, ya udah itu aja yang digelutin, dokter ini kok bisa seperti 100 berapa ya? 180 derajat berubah gitu menjadi seorang desainer ya interior ya. Itu gimana ceritanya, Bu Dokter? Ya, jadi menggeluti interior designer ini sebenarnya itu adalah autodidak ya. Dan kalau saya melihat ke belakang, karena saya itu bersaudara 7 orang, cuma saya yang memilih jalur medis. 6 diantaranya adalah teknik. Jadi mereka membagi-bagi jatah itu, ada yang jadi arsitek, ada yang di teknik mesin, ada arsitek juga macam-macam. Mereka ada yang landscape juga, tapi ada yang di geologi. Sehingga saya sendiri melihat bahwa mungkin darah seni saya, art itu mengalir juga dari kedua orang tua saya. Hanya saja saya lebih suka mendesain ya, khususnya rumah-rumah yang, karena mungkin saya banyak berjalan ya, jadi banyak berjalan, banyak melihat, banyak belajar, itu yang saya bawa pulang, yang bisa kita adopt di Indonesia. Saya coba aplikasikan dengan matching satu ke yang lain ya, buat sesuatu yang itu. Jadi saya adalah penggemar seni, dan selain itu kekhususan saya itu adalah mengoleksi benda-benda atau barang-barang yang unik. Kalau saya berkunjung ke suatu negara, benar. Saya rela untuk tinggal berjam-jam di suatu toko kalau memang mencari yang unik itu, mulai dari grendel pintu ya sampai yang kecil-kecil, itu akan saya buat listnya dan akan saya beli dan bawa pulang ke Indonesia. Karena bagi saya adalah, kalau misalnya kegemaran lain, orang-orang yang mengoleksi tas misalnya atau sepatu, itu semua bisa kita beli dari negara tetangga. Tetapi ada hal-hal yang kecil yang mungkin saya ke negara tetangga itu nggak akan pernah saya dapatkan. Jadi kalau saya berkesempatan dan punya waktu untuk mengunjungi suatu negara, tentu saya akan mencari benda-benda yang unik. Nah, just informasi sahabat Ngebos ya, di awal pada saat kami datang tadi ya, dan sekali lagi saya thank you Ibu Dokter, kami diundang secara khusus. Kalau kami tidak diundang, kami tidak akan melihat begitu estetiknya rumah ini ya. Dan just informasi bagi sahabat Ngebos bahwa seluruh pernak-pernik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di belakang, ada di kamar, dan bahkan ada di sebelah saya, itu adalah barang-barang yang unik yang diambil atau dibeli ya, atau dibawa dari mancanegara. Dan
saya sedikit terkagum-kagum melihat mendengarkan statement beliau yang menyatakan bahwa, Mbak, kalau mau beli tas Hermes, mau beli sesuatu barang branded, itu bisa bahkan ada di tempat lain. Tetapi hal yang unik yang mungkin seperti gelas-gelas yang tidak ada di Indo, ya, seperti di ini, Indonesia, ya, seperti ini dari mana Ibu Dokter? Ini dari Praha. Oh, dari Praha. Ya, Praha. Ya, Ceko. Oh ya, dari Ceko. Dari Ceko, aduh luar biasa, ini bunga-bunganya estetik dan lain-lain. Nantilah pada saat ini selesai sesi ini nanti kita bisa tayangkan ya. Oke, aduh saya melihat penampilan Ibu Dokter cantik juga, aduh luar biasa. Jangan sampai gelangnya juga dari mana nih ya, dari negara mana nih ya kalungnya dengan ini menggambarkan bahwa seorang beliau meskipun profesi yang menakutkan ya, tetapi dengan style beliau ya kita enjoy kok ya, kita enjoy untuk. Jadi sebenarnya interior designer itu kan lebih banyak ke art, melakukan operasi juga onkoplastik, breast surgery itu juga menggunakan art. Jadi kiblatnya sebenarnya sama dan sebangun, cuman jalurnya sedikit beda. Angle-nya beda. Kalau breast onkoplastik itu kita lebih menginikan adalah teknik. Tapi kalau misalnya untuk desainer interior banyak warna, lighting, kemudian penataan, penataan ruangan, jangan banyak ruang mati, pemilihan ornamen-ornamen, seperti itu. Itu membutuhkan suatu seni yang mungkin tiap orang mempunyai level yang berbeda-beda. Tapi ini memang estetik banget ya. Oke, baik sahabat Ngebos ya, tentunya masih ada beberapa pertanyaan yang luar biasa yang akan saya tanyakan, dan ini mungkin mewakili pertanyaan dari sahabat-sahabat Ngebos. Tapi tunggu dulu, kita lihat dulu yang mau lewat ini ya. Sahabat Ngebos, kembali lagi bersama dengan saya Lusti Losak dalam Ngebos, ngobrol bareng orang sukses ya. Berhubung karena di sebelah saya orang sukses ya. Oke, nah, amin. Luar biasa ya. Dan sahabat Ngebos, minggu depan ya, tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Kartini, Hari Wanita Hebat, dan ya mungkin memang momen saat ini momen yang tepat ya saya kehadiran Ibu Dokter yang cantik, wanita hebat, wanita multi talent, wanita yang penuh inspiratif ya, dan luar biasanya bahwa beliau ini adalah sudah pernah menerima reward penghargaan sebagai seorang perempuan inspiratif ya, gitu ya dokter ya, inspiratif dengan profesi yang sebagai dokter geluti saat ini ya. Kemudian menyandang gelar perempuan inspiratif, apa kiat-kiat yang dokter lakukan hingga bisa menyandang gelar tersebut dokter? Iya, di 2017 saya mendapatkan award itu dari PP LIPI, Persatuan Perempuan Lintas Profesi, yang mana diketuai oleh Ibu Surya Dharma Ali. Dan saya sendiri bingung karena saya tidak pernah menyangka saya akan mendapatkan predikat itu, award itu. Namun ketika menerima pemberitahuan dari PP LIPI, kemudian saya memanggil marketing staff, dan saya bahkan bertanya, coba di cross check apa tidak salah alamat, karena saya tahu bahwa di Indonesia ini, di Jakarta khususnya, begitu banyak perempuan-perempuan yang memiliki profesi yang berbeda-beda dan sangat menginspirasi kita semua. Tapi setelah di cross check, ternyata memang benar adanya. Dan sekali lagi kepada Ibu Indah Surya Dharma Ali, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tidak tahu kriteria apa yang dianut oleh PP LIPI sehingga memasukkan saya sebagai salah satu perempuan inspiratif pada saat itu. Nah, memang menjadi seorang penerima award
tentu ada tanggung jawab besar. Iya, Dok. Ya, karena bagi saya pribadi, award itu diberikan karena orang yang terpilih itu memiliki prestasi kerja, dan tentunya semua orang tahu bahwa mempertahankan prestasi kerja itu lebih susah dibanding membentuknya. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu saya berusaha untuk bekerja dan bekerja lebih giat lagi, termasuk saya meningkatkan pengetahuan dan skill saya, teknik saya untuk memberikan servis yang terbaik kepada para perempuan Indonesia yang membutuhkan. Dan pada tahun ini juga saya kembali mendapat itu, dan saya bersyukur sekali bahwa ternyata kerja keras itu, usaha yang cukup kuat itu akan menghasilkan sesuatu yang kita tidak pernah tahu akan datanya dari mana dan diberikan oleh siapa. Jadi prinsip saya adalah sebagai perempuan Indonesia, sebagai Kartini yang lahir di zaman milenial katanya saat zaman now, gitu ya. Bekerja yang lebih fokus, kemudian memberikan tangan kepada yang membutuhkan, dan tentu dengan semangat dan berkat dorongan dari semua pihak, maka apa yang saya capai, apa yang saya dapatkan hingga pada hari ini tidak terlepas dari semua bantuan dan support di sekeliling saya, terutama mendiang kedua orang tua saya dan para sahabat, para staf, baik di rumah sakit maupun di lingkungan di mana saya berada. Sebagai Kartini muda yang masih berjalan, memberikan support, memberikan tangan kepada para wanita-wanita atau Kartini-Kartini lainnya, tentu kita harus punya semangat yang membara untuk kita gariskan, kita wariskan kepada generasi yang akan datang, bahwasanya di masa yang akan depan, wanita-wanita Indonesia adalah bisa membuktikan diri bahwa wanita atau Kartini-Kartini Indonesia adalah Kartini yang tangguh. Kita bisa melihat banyak contoh sekarang. Ada Ibu Sri Mulyani, ada Ibu Retno, kemudian beberapa tokoh-tokoh perempuan lainnya yang tentu bagi saya itu adalah bisa saya jadikan panutan yang akan terus memicu semangat saya untuk terus maju. Oleh karena itu, kepada semua perempuan-perempuan Indonesia, ketika kita masih hidup, ketika kita masih berpijak di Republik ini, berusaha dan memberikan yang terbaik untuk sesama di bidang masing-masing, tanpa melihat siapa atau races dan tanpa menganut diskriminasi. Itulah Kartini di zaman now. Kartini di zaman now. Jadi salurkan, keluarkan semua talenta yang teman-teman ngebos punya ya. Jadi tidak ada lagi sistem malu-maluin ya. Malu-malu nggak usah ya, tetap berkarya ya, mengembangkan diri, karena ketika kita melakukan proses yang mengarah kepada hasil, pasti hasilnya akan ada ya, seperti beliau ini ya, melalui begitu banyak proses, dan tentu kita tahu ya namanya proses ditempa ya, ya, tidak selamanya prosesnya berjalan dengan baik ya. Ada suka dan dukanya, tapi ya alhamdulillah puji Tuhan, dokter sampai saat ini bahkan dinobatkan menjadi seorang wanita inspiratif. Nah, sehubungan dengan gelar perempuan inspiratif, berarti kan pasti sudah tersebar nih, makanya dokter ini pasti sudah banyak diundang gitu ya sebagai narasumber, dan luar biasanya sahabat Ngebos bahwa bukan hanya sebagai narasumber di Indonesia, bahkan beliau sudah diundang ke mancanegara ya, ke seluruh dunia, bahkan dia tadi sempat dengar cerita bahwa kadang dalam waktu 2 hari undangannya masuk di daerah selatan, tiba-tiba ada lagi undangannya ke negara utara gitu. Wow, luar biasa ya. Dan bagaimana dokter menyikapi dengan banyaknya undangan itu? Ya, pertama tentu saya bersyukur karena undangan seseorang kepada saya yakini bahwa timbul suatu trust, kepercayaan. Kita tidak akan mungkin diundang seseorang kalau trust itu nggak ada. Kedua, tanpa melihat
perbedaan antara teman atau sahabat lama. Ketika saya masih mampu untuk hadir, saya akan usahakan hadir, memberikan tangan, karena sebagai manusia biasa sangat diutamakan dan kita akan berarti kalau kita bisa memberikan manfaat pada orang lain. Jadi selama saya mampu, saya akan berusaha, dan tentunya saya didukung oleh banyak staff, beberapa staff yang akan mencoba untuk melihat schedule yang sudah mereka miliki tanpa harus menabrak sana sini, dan kalau saja ada undangan yang tidak bisa kami penuhi karena bertabrakan dengan waktu yang sangat mepet, itu pun kami lakukan pemberitahuan dengan sesopan mungkin, karena sekali lagi saya yakin dan percaya bahwa undangan itu akan diperuntukkan pada seseorang karena adanya trust, adanya kepercayaan. Dan sebagai manusia biasa, tentu saya selalu berusaha untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu, dan akan berusaha dan mengingat bahwa kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Wow, luar biasa ya. Oke, baik Ibu Dokter, tanpa terasa ya mungkin waktu kita cukup sampai di sini dulu, dan terakhir adalah kami semua ingin mendengarkan mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan khusus kepada wanita-wanita sahabat Ngebos di luar sana, yang baik itu yang melihat siaran ini ya atau secara langsung, karena saat ini juga saya sedang live ya, mungkin ada pesan dan yang harus mungkin ya sesuatu yang urgent yang kami harus tahu ya sebagai wanita sehubungan dengan profesi Ibu Dokter. Iya. Jadi kembali lagi sebagai dokter konsultan ahli bedah onkoplastik khusus di payudara, saya hanya ingin menetapkan pesan kepada semua perempuan Indonesia yang ada di luar sana, bahwa ketika Anda menemukan sesuatu kelainan, baik itu pada permukaan kulit maupun yang Anda raba, jangan membuang waktu, tetapi segeralah melakukan pengobatan atau konsultasi kepada ahlinya, ya baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit umum daerah yang sudah ada tersebar di seluruh Nusantara. Karena saya yakin dan percaya bahwa dokter-dokter yang ada yang sudah diperuntukkan di rumah sakit tersebut sudah mempunyai ilmu dan bekalan teknik yang cukup untuk mereka pakai dalam menangani breast cancer. Dan sekali lagi tanpa mengecilkan yang lain, bahwa laki-laki pun harus aware dengan ini, karena laki-laki walaupun frekuensinya itu kurang dari 1%, tetapi laki-laki bisa menjadi mangsa. Dan tidak ada satu kata yang bisa merangkul semuanya, bahwa deteksi dini adalah hal yang paling penting sebelum semuanya terlambat. Semakin Anda datang dengan kecepatan yang cepat dan didiagnosis dengan cepat, diberikan terapi yang tepat dan cepat, maka peluang untuk bisa survive, bisa bertahan hidup itu lebih besar. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Dan sekarang, satu yang sebelum saya lupa, saya ingin memberikan statement, memberikan harapan saya kepada pihak pemerintah, dalam hal ini BPJS. Mudah-mudahan ke depannya, karena sekarang USG untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan pada payudara sudah bisa didapatkan dengan gratis. Harapan saya ke depannya servis atau layanan BPJS semakin membaik dan cakupannya juga semakin membaik, dengan kalau bisa mengcover mamografi juga. Karena mamografi ini adalah alat screening yang sangat dianjurkan oleh dunia supaya kita bisa mendeteksi kanker payudara meskipun tumornya belum teraba. Oleh karena itu, sekali lagi saya menitipkan harapan kepada pemerintah yang akan datang, siapapun presidennya, tolong ini diperhatikan demi untuk kelangsungan hidup wanita-wanita Indonesia. Wow, luar biasa. Oke, baik Ibu Dokter.
Ya. Saya mewakili sahabat-sahabat Ngebos yang ada di sini maupun ada di luaran sana mengucapkan terima kasih banyak atas informasi yang luar biasa. Semoga jika Tuhan berkenan di kemudian hari kita bisa berbincang lagi. Amin. Dan kami bisa mendapatkan saluran ilmu baru dari Bu Dokter sebagai satu informasi yang luar biasa gitu ya. Sekali lagi saya mewakili teman-teman sahabat Ngebos mengucapkan terima kasih Ibu Dokter. Oke. Baik, sahabat Ngebos yang ada dimanapun berada ya, itulah tadi perbincangan saya dengan Ibu Dokter cantik ya, Ibu Dokter Alfia Amiruddin, Master of Surgery ya, dan pastinya teman-teman sahabat Ngebos masih penasaran ya, bahkan mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang belum terwakilkan, tapi tunggu saja dan doakan saja jika Tuhan berkenan Ibu Dokter yang cantik ini kembali lagi ke daerah Makassar dan kita diundang lagi untuk bisa berbincang santai ya. Oke. Saya Lusti Losak mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita bersama. Sekali lagi saya thank you Ibu Dokter ya. Nantikan saya kembali dalam acara Ngebos, ngobrol bareng orang sukses. See you.